Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Agak bohong ini ya, agak lugas ya, agak dikurangin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan qada dan qadarnya kita dapat hadir dalam rangka syukuran 7 bulan, yakni Neng Vivi dan Abang Bila. Mudah-mudahan nanti anak yang terlahir diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, jadi anak yang soleh dan solehah, jadi kebanggaan di dunia dan jadi syafaat di akhirat. Amin. Kayaknya amin semua ya Baji. Alhamdulillah. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahabat bait. Bapak Kincen mana Pak Kincen? Ya Kincen. Ini baju hijau Pak. Oh, ini baju hijau. Baju hijau. Iya. Pantesan semangat banget. Bukan main. Mempunyai cucu. Juga Ibu Mila, anak beliau, putri beliau, Neng Vivi dan Abang Bila. Semoga menjadi suami istri, suami yang soleh, Amin. istri yang soleha. Amin. Bersama di dunia, kumpul bareng nanti di akhirat. Amin. Al-Mukarramun para alim ulama, guru-guru kita yang suaranya nggak ada serak-seraknya ya. Kengajangan Haji Baktuhin Aziz, juga orang tua kita Bapak Ustadz Haji Darmadi, Bapak Ustadz Haji Samsul Ma'arif, Amin. Bapak Ustadz Haji Syarifuddin, Amin. dan juga yang masih bujangan ini. Iya, belum lah. Padahal kata Bang Haji nggak enak jadi bujangannya. Bantal guling sebagai teman mata melotot pikiran melayang. Bujangan, Jangan Bu. jangan bujangan. Kengajangan Haji Sobirin, mudah-mudahan sebelum Pak Anies jadi presiden udah juga Pak RT, Pak RW, para ustazah dan semua yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Dan ini luar biasa, sahabat hajat, sahabat bait, betul-betul niat untuk syukurannya. Tendanya, warnanya pun enak, tempatnya pun nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat sahabat hajat, buat sahabat bait. Amin Allahumma Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, dalam acara 7 bulan ini saya ingin bercerita sebuah kisah. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau ngaji bawaannya ngantuk gak? Kalau lagi begini mah kagak. Betul. Kalau sholat yang lupa jadi ingat. Betul. Rokaat lupa, bacaan Fatihah
lupa, tapi utang gak lupa, utang mah. Hei, di kampung saya yang minjemin ingat, yang minjem lupa. Sering itu mah. Kemudian kalau kita ngaji bawaannya pengen buru-buru, dengerin ceramah pengen cepet pulang, betul? Nah ini ada kisahnya gini. Dulu Bapak Adam dan Ibu Hawa pernah kumpul di surga bareng. Kata Allah, silakan kau nikmati apa saja yang ada di surga, tapi satu jangan kau makan, yakni buah khuldi, betul? Nah singkat cerita, karena waktu udah malam, singkat cerita, ada iblis yang dulunya penghuni surga, orang dalam surga, yang dulu megang kunci surga. Jadi jangan kata iblis bodoh, iblis itu lebih pintar daripada malaikat. Gurunya iblis, gurunya malaikat adalah iblis. Malaikat dipimpin oleh iblis. Bahkan iblis itu punya pangkat jabatan kedudukan dari langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai langit yang ke-7. Ini yang namanya iblis. Nah kemudian iblis menipu daya bagaimana Bapak Adam dan Ibu Hawa ini memakan buah khuldi. Singkat cerita, dimakanlah buah khuldi oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa yang akhirnya keluar dari surga. Sekian lama berpisah, sekian tahun tidak bersama-sama, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, rajanya manusia, nenek moyang manusia, ini kumpul kembali hidup bersama-sama. Ketika Bapak Adam pergi, iblis datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya iblis. Mendengar iblis, Ibu Hawa terkejut. Lalu ada apa iblis? Ya Ibu Hawa, saya mau titip anak saya Khannas. Apa kata Ibu Hawa? Wahai iblis, silakan kau masuk dan silakan titip anakmu Khannas kepada saya. Tanpa komentar, tanpa basa-basi, ini Ibu Hawa mau dititipkan anak iblis yakni Khannas. Iblis pergi, Bapak Adam pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkejut, ada orang di dalam, ada Khannas. Siapa itu Ibu Hawa? Khannas. Siapa Khannas wahai Ibu Hawa? Anak iblis. Mendengar Khannas anak iblis, ini yang namanya Nabi Adam marah. Kemudian setelah itu Khannas dibunuh. Setelah dibunuh, itu Khannas dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, dagingnya digantung di pohon-pohon. Bapak Adam pergi, iblis menemui Ibu Hawa. Ibu Hawa, mana anak saya Khannas? Kata Ibu Hawa, wahai iblis, anakmu telah dibunuh oleh Bapak Adam. Lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian tuh digantung di pohon-pohon. Iblis nggak marah, lalu menyeru nama Khannas 3 kali. Khannas, Khannas, Khannas. Itu daging yang digantung di pohon-pohon, yang dipotong kecil-kecil, daging itu hidup kembali. Kemudian Khannas lari menemui ayahnya, yakni iblis. Ini yang pertama. Nah kemudian iblis nitipkan lagi Khannas yang kedua kali. Yang kedua kali ini Ibu Hawa berkomentar, wahai iblis, jangan kau titipkan kembali anakmu Khannas kepada saya. Kenapa? Pasti Bapak Adam akan membunuhnya. Karena perempuan perasaannya 9, akalnya 1. Akhirnya apa?
mau kembali dititipkan Khonas yang kedua kali, karena perempuan perasaannya 9, akalnya 1. Sementara kalau laki-laki Allah ciptain akalnya 9, perasaannya 1. Makanya laki-laki nyaris tidak berperasaan. Sadis banget. Ngomongnya ke situ, tahu-tahu ke sono. Akunya atu si atu. Ya, betul. Nah, kemudian singkat cerita, iblis pergi, Bapak Adam pulang. Terkejut kembali yang namanya Nabi Adam. Lalu berkata kepada Ibu Hawa, "Wahai Ibu Hawa, kenapa kamu dititipkan kembali Khonas yang kedua kali?" Lalu dibunuh lagi Khonas yang kedua kali. Setelah dibunuh, dibakar. Setelah dibakar, abunya sebagian dibuang ke lautan, sebagian lagi terbang tertiup oleh angin. Bapak Adam pergi, iblis pun akhirnya menemui Ibu Hawa yang kedua kali. Ditanya sama iblis, "Wahai Ibu Hawa, mana anak saya Khanas?" Iblis, "Sudah aku bilang pasti Nabi Adam akan membunuhnya kembali." Mendengar anaknya dibunuh, iblis nggak marah. Lalu Ibu Hawa menjelaskan, "Anakmu dibunuh, kemudian dibakar. Setelah dibakar, abunya dibuang ke lautan, sebagian lagi terbang tertiup oleh angin." Iblis kembali menyuruh Khanas, abu yang di lautan, abu yang terbang tertiup angin, akhirnya kumpul kembali. Khonas menemui ayahnya kembali yang kedua kali. Nah, kemudian yang ketiga, iblis kembali menitipkan Khonas yang ketiga kali. Karena perasaannya 9, akalnya 1, akhirnya apa? Ibu Hawa mau dititipkan kembali Khonas yang ketiga kali. Iblis pergi, Bapak Adam pulang. Ketika pulang, Bapak Adam marah-marah. Jadi kalau ada suami marah sama istrinya, dulu Bapak Adam juga pernah marah. Marah-marah itu Nabi Adam. Lalu berkata kepada istrinya Ibu Hawa, "Wahai Ibu Hawa, apa hikmah di balik ini semua? Hanya Allah yang tahu. Kenapa engkau lebih dulu menuruti perintah iblis daripada perintahku suamimu?" Ini kata Nabi Adam, "Kenapa engkau menuruti perintah iblis dan tidak menuruti perintahku sebagai suamimu? Apa hikmah di balik ini? Hanya Allah yang tahu." Nah, kemudian iblis membunuh Khonas yang ketiga kali. Setelah dibunuh, lalu dimasak. Setelah masak, matang. Setelah matang, dagingnya dimakan habis oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Bapak Adam pergi, iblis ke rumah Ibu Hawa. Tanya sama Ibu Hawa, "Ibu Hawa, mana anak saya Khanas?" "Wahai iblis, apa aku bilang anakmu dibunuh kembali oleh Nabi Adam?" Lalu setelah dibunuh, dimasak. Setelah dimasak, lalu matang. Setelah matang, dimakan sampai habis olehku dan oleh Nabi Adam. Mendengar itu, iblis nggak marah, malah ketawa kegirangan. Apa kata iblis? "Inilah maksud dan tujuanku menitipkan Khonas kepadamu, wahai Ibu Hawa. Kini di dalam dada manusia ada yang namanya Khonas." Siapa Khonas? "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas," yakni setan keraguan yang selalu berbisik-bisik di dalam setiap dada manusia. Nah, karena itu jangan heran sholat rokaatnya lupa, ngaji ngantuk, baca Quran pengen buru
Guru. Ayo saya tanya, lama mana megang HP sama megang Al-Quran? HP. Ngantuk nggak megang HP? Agak. Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? HP. Pegang nggak buka HP? Agak. Enggak, betul. Nonton bola, perpanjangan waktu hampir 2 jam, capek nggak? Pegel nggak? Enggak. Nonton hiburan, nyampe jam 11 malam, nyampe jam 12 malam, orang mampu untuk hiburan, betul? Tapi yang namanya ngaji, baca Quran, mata ngantuk, bibir pegel. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Enggak ada 7 bulan tidak begini. Betul. Cuma ada di pondok jagung. Ini berarti niat-niat betul-betul syukuran. Tamunya diistimewakan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan buat Bang Villa dan Neng Vivi. Amin. Ini cucu yang pertama. Bapak Kijang. Cucu yang kedua. 3. Anak dari anak yang kedua. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Seandainya hujan udah siap-siap pakai papan. Seandainya ada angin udah siap. Ada yang namanya tenda di samping kiri kanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya bukan 1-2 nanti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini suatu kisah yang perlu kita renungkan. Karena itu Bu, kalau pusing-pusing sedikit ada pengajian, ya betul. Pokoknya berangkat aja deh. Biasa itu ada khonas, betul. Jadi kalau kita ngantuk, pusing, ada pengajian, berangkat juga. Ibu mau tahu nggak caranya biar nggak pusing? Hilang pusingnya. Mau tahu? Coba tarik nafas. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Kalau masih pusing, tarik tunai. Ibu saja. Kalau tarik tunai pusingnya hilang. Insya. Tapi jangan ATM orang yang Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama, sebuah kisah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, raja manusia dan nenek moyang manusia. Nah karena itu kalau kita lagi ibadah udah paksain, betul? Kalau kita mau ibadah udah kita niatkan untuk melaksanakan ibadah, insya Allah kita mampu untuk melaksanakan ibadah. Amin. Amin. Nah yang kedua, sebelum nanti masuk ke dalam acara 7 bulanan syukuran ini, yang namanya datang ke pengajian nih malam begini nih nggak ada ruginya, betul? Pokoknya datang di tempat taklim, datang buat ngaji, ada makanan nggak ada makanan, ada makanan yang dapat nggak dapat, pokoknya nggak ada ruginya. Namanya datang ke pengajian. Kenapa? Yang namanya orang hidup itu nanti bakal mati. Betul. Pak Ustadz Maftuhin Haji Pak Ustadz Haji Samsul Ma'arif, kemudian ibu-ibu Mati. ya, Pak Ustadz belakangan, ibu duluan, Ya, itu mengesah. atau sebaliknya ibu duluan Pak Ustadz Lama baik. belakangan. Lama baik itu Pak Ustad. Sama baik. Nah, Enggak. jadi kalau kita hadir di pengajian, kita ngaji nggak ada ruginya. Orang hidup bakal mati, bakal kembali menghadap Allah. Ketika kita sudah wafat meninggal dunia, nanti datang ke kuburan kita yang namanya malaikat munkar dan malaikat nakir. Nanti ditanya malaikat munkar, marrabbuka wa man nabiyuka. Ada orang ditanya sama malaikat munkar, diam aja, jawab enggak, bodek juga. Coba kalau ada ustadz nih, guru kita Pak Ustadz Haji Darmadi lewat, kemudian ada Pak Kinjang tuh,
Negor enggak, diam juga enggak. Bahaya dong tadi. Bingung gak tuh orang? Bingung. Betul. Betul. Nah nanti di kuburan malaikat munkar nanya sama tuh ahli kubur, ditanya marobuka, diem, waman nabiyuka, diem. Akhirnya malaikat munkar ngomong sama malaikat nakir, wahai malaikat nakir, itu ada orang baru meninggal, saya tanya, diem aja, udah gantian ente yang nanya sekalian. Malaikat nakir tanya, marobuka, diem, waman nabiyuka, juga diem. Kira-kira kesel gak tuh kita? Lapor sama Allah, ya Allah, ada apa? Malaikat munkar nakir, ada orang pondok jagung baru saja meninggal dunia, saya tanya nggak jawab-jawab. Nah, ini aja malaikat munkar nakir, kamu cek itu orang. Akhirnya dicek itu orang, ternyata jamaah Ustadz Mas Umar Tuhin Ajis. Ternyata jamaah Ustadz Haji Sobirin. Ternyata jamaah Ustadz Haji Darmaji, Ustadz Samsul Marid, Ustadz Haji Sarifudin. Nah kemudian setelah di cross check ini, malaikat lihat munkar nakir sejarah hidupnya. Ini orang rajin ngaji, getol ngaji, temannya belum datang dia udah datang. Cuma sayang nih orang rajin ngaji tapi kagak paham-paham. Rajin ngaji diajarin tapi nggak bisa-bisa. Lapor sama Allah, ya Allah, ternyata orang pondok jagung, jamaahnya Pak Ustadz Masruhin Ajis. Lalu itu orang rajin ngaji, getol ngaji, temennya belum datang dia udah datang. Bahkan tikar dia yang gelarin. Cuma sayang ya Allah, ini orang diajarin gak paham-paham. Ini orang diajarin gak bisa. Apa kata Allah? Wahai malaikat munkar nakir, udah orang begitu mah gak usah ditanya, udah bebasin dari pertanyaan kubur. Alhamdulillah, akhirnya masuk surga gara-gara rajin ngaji. Makanya ngaji, Tapi di sini mah insya Allah istrinya istri yang soleh, amin. Apalagi suaminya juga suami yang soleh. Betul? Bu, tahu nggak ciri-ciri istri yang soleha? Tahu? Betul? Rajin salat, puasa, taat sama betul? Nah ini ciri-ciri istri. Nah kalau ciri suami yang soleh, nih saya kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang ya. Ciri suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Jelas ya Bu? Nah, mudah-mudahan semuanya adalah istri-istri yang soleh. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata, wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Tenda perhiasan, kalung emas perhiasan, mobil motor perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Sebuah lagu untuk Anda, istri yang soleha. Musik. Setiap keindahan perhiasan dunia terang-terang hanya istri saleha, perhiasan terindah. Udah segitu aja. Habisnya reciannya di sana semua tadi nyebarnya itu. Bapak-bapak tak kebagian. Merah. Ya. Biasa bapak yang cari duit, ibu tukang ngabisin Duit. Betul? Buat anak sekolah, buat kondangan, juga buat urusan rumah tangga, dapur dan lain-lain sebagainya. Cuma yang namanya bapak kalau kondangan kemana-mana kurang sayang sama anak.
Betul. Lebih sayang emak sama anaknya. Kenapa? Kalau emak kondangan makanan dibawa pulang. Kalau bapak nggak bakal dibawa pulang, makanya rugi kalau kondangan banyak mak-mak. Tapi bukan orang Pondok Jagung, bukan. Itu mau orang sono, cuma asalnya dari sini. Kena juga ada udah. Hadirin rahimakumullah. Nah, sedikit malam ini tentang syukuran. Abang Billah dan Neng Vivi sekarang sudah masuk yang ke-7 bulannya atas ini mengandungnya atau hamilnya. Maka konteks malam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kata Allah, barang siapa orang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah nikmatnya. Tapi barang siapa orang yang ingkar akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Nah, alhamdulillah Abang Vivi, Bang Billah, Neng Vivi ini bersyukur kepada Allah, yakni akan dititipkan anak, insya Allah yang akan lahir beberapa bulan yang akan datang. Amin. Amin. Nah, perlu kita ketahui, orang bersyukur itu ada 3 syaratnya. Kalau salah satu syarat ini tidak, maka orang itu belum dikatakan bersyukur. Yang pertama diucapkan dengan lisan, mulutnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, istri saya hamil. Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak sudah lahir. Anak saya pun sudah kuliah. Anak saya sudah kerja. Anak saya sudah menikah. Anak saya punya anak, sekarang saya jadi engkong. Betul? Alhamdulillah ya Allah, saya sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, saya punya kontrakan. Mulutnya alhamdulillah. Nah, kemudian syarat yang kedua, yakni diyakini dengan hati, ini nikmat Allah, ini karunia Allah, bahwa itu rumah ini karunia Allah, saya punya pangkat jabatan ini titipan Allah, saya sudah punya istri, saya sudah punya suami, saya punya anak, ini karunia dari Allah. Maka mulutnya alhamdulillah, hatinya ini merupakan pemberian Allah Subhanahu. Nah, kemudian yang ketiga, disertai dengan perbuatan. Artinya apa? Dia bersyukur dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, konteksnya hari ini, malam ini, Bang Billah dan Vivi, beliau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ada orang yang sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun, tapi belum dikasih keturunan. Betul? Nah, Abang Billah, Neng Vivi bersyukur kepada Allah. Malam ini beliau mengadakan syukuran dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita membaca salawat, dengan kita membaca barzanzi, dan kita pun baca kalimat zikir la ilaha illallah. Nah, ini yang saya mau bahas. Nah, tadi kita sudah membaca kalimat la ilaha illallah belum? Belum. Oh, belum. Mangga yasinan. Oh, lupa kali. Iya. Padat acaranya. Takut ada soneta. Nah, jadi yang pertama, yuk kita baca dulu ya. Sekarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup, dan dengan kalimat la ilaha illallah kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau ada Pak Ustadz nih mimpin tahlilan, kalimat la ilaha illallahnya enggak 33 tapi 100, maka jamaah sebetulnya harus senang, jamaah harus bahagia. Kenapa? Ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita berguguran. Dengan kalimat la ilaha illallah yang kita baca, maka dimudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Dengan kalimat la ilaha illallah yang kita baca, insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengan kalimat la ilaha illallah yang kita baca, maka kita terjaga dari siksa kubur. Amin. Karena itu banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah. Nak maknanya apa? Malam ini Bang Wila Neng Vivi, kita baca kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, seolah-olah titip kepada anaknya nanti yang akan lahir. Nah, bapakmu ada ini karena adanya Allah, ibumu terlahir karena adanya Allah, seluruh isi alam semesta ini ada ini karena adanya Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah, malam ini kita acara 7 bulanan. Artinya apa? Agar anak yang lahir, agar anak yang lahir nanti menjadi anak yang sujud kepada Allah. Amin. Amin. Yang cinta kepada Nabi. Amin. Amin. Yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin. Jadi anak yang soleh dan soleha, kebanggaan di dunia dan memberikan syafaat buat orang tuanya. Amin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, untuk sujud menyembah Allah. Dan tujuan orang beriman adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia dan kumpul bareng nanti di akhirat. Amin. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian malam ini kita pun sudah seumuran, kita baca berjanji, kita baca salawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa yang salawat di ayat ini ada 3. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, kemudian orang beriman bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa Allah selalu mencurahkan rahmat dan ridha-Nya. Para malaikat bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa para malaikat selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan. Dan makna orang beriman bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah doa. Jadi malam ini nih, kita sedang baca salawat, diundang Sobil Hajat, Bapak Kincen, Ibu Mila, dengan anak beliau, menantu beliau, Bapak Bila dan Ibu Vivi, dengan tujuan apa? Ya Allah, saya punya calon cucu baru 7 bulan, saya punya anak, istri saya hamil baru 7 bulan, maka ya Allah lanjutkan sampai
anak ini lahir ke dunia kurang lebih 2 bulan yang akan datang. Amin. Amin. Diberikan kesehatan ya Allah, diberikan kelancaran ya Allah. Amin. Jadikan anak ini lahir menjadi anak yang sujud kepadamu, yang cinta kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang. Nah, maknanya adalah doa. Dan mungkin doa yang didapatkan lagi ada apa? Bahwa ya Allah, jadikan Bang Vila, Neng Vivi menjadi suami yang soleh, dan Neng Vivi menjadi istri yang soleha, rumah tangganya bahagia, harmonis, rukun. Amin Allahumma. Kalau ibu punya anaknya sedang sakit, ibu baca sholawat, maka maknanya ya Allah, sembuhkan anak saya. Kalau ibu suami sedang pergi belanja, pergi cari duit, pergi ke kantor, maka maknanya ya Allah, berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan keberkahan. Kalau rizkinya di atas langit turunin ya Allah, kalau masih di dasar bumi keluarkan ya Allah, kalau masih jauh deketin ya Allah, kalau masih ada yang haram halalin ya Allah. Karena itu banyak-banyak kita baca sholawat. Saya tuh kalau naik motor, naik mobil, atau lagi jalan dan sebagainya itu, maka dari rumah tuh saya bacanya 2. Kalau nggak baca sholawat, saya baca kalimat la ilaha illallah. Bacanya tuh memang kalau masih baru sebulan 2 bulan tuh jalan macet, hilang tuh bacaan. Ada gerimis, hilang. Tahu-tahu ada kena lafaz tuh yang anginnya bor gitu, hilang. Tapi kalau udah kebiasaan, insya Allah matanya boleh melihat yang lain, tapi hatinya la ilaha illallah. Salawat yang saya baca itu saya tambahin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tambahin tuh, karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat, karimil abai wal ummahat. Ya Allah, muliakanlah ayah dan ibu kami di dunia wal akhirah. Jadi setiap satu selawat yang saya baca, 3 yang saya baca untuk kedua orang tua. Kenapa? Kalau ada anak udah kerja, dia punya gaji, main ke rumah orang tua, kalau dia nggak ngasih duit 1 bulan, pelit nggak? Pelit, betul. Kalau ada anak main ke rumah orang tua 1 bulan 1 kali, nggak bawa makanan, pelit nggak? Pelit. Tapi ada anak yang paling pelit di dunia. Siapa itu? Anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tua. Anak yang tidak pernah mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang tua. Ini anak yang paling pelit. Tapi di sini mah insya duitnya ngasih, buah-buahannya ngasih, doanya juga lancar. Alhamdulillah. Jadi la ilaha illallah sudah, kita baca sholawat sudah. Kemudian yang terakhir tadi saya dengar dari jauh-jauh ada Kang Ajengan Haji Sobirin baca Quran ya. Betul, beliau ya yang baca ya. Saya masih di sana tuh sengaja gitu. Nah, malam ini kita pun tadi membaca Al-Quran. MC sudah bilang tuh, demikianlah pembacaan Al-Quran yang sudah dibacakan oleh qari kita. Semoga mendapatkan ganjaran khususnya bagi yang baca dan umumnya kita yang mendengarkan. Maksudnya apa? Yang baca 1 huruf dapat 10. Kalau yang dengerin dapat 1. Coba kalau ditanya pengen 10 apa pengen 1? 10. Baca apa dengerin? Insya. Nah, setiap huruf Al-Quran adalah doa. Setiap huruf Al-Quran adalah mukjizat. Setiap huruf Al-Quran adalah kemudahan, pertolongan, pahala. Maka malam ini Al-Quran yang dibaca menjadi makna, ya Allah berikan kemudahan,
berikan pertolongan, berikan kelancaran untuk acara ini dan juga untuk proses kelahiran anak Bapak Bila dan Ibu Vivi. Amin. Amin ya Karena Rabbal itu alhamdulillah kita sudah baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Amin Allahumma. Dan sebagai penutup, Nabi bersabda, inna awlan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alaiya salatan. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak baca sholawat. Nah, kemudian ada dialog Allah kepada Nabi, ya Muhammad, ini bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi gak jawab, Nabi sujud, Nabi diam. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab, ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Muhammad Rasulullah. Karena itu banyak-banyak baca salawat. Yuk kita baca salawat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mohon maaf ada yang terlewat. Panca indera manusia ketika bayi dalam rahim ibunya, matanya belum bisa melihat, tangannya belum bisa megang, kakinya belum bisa berjalan, tapi indera pendengaran sudah mendengar. Nah karena itu ada tradisi 4 bulan ada acara 7 bulan. Dan titip orang tua kepada anaknya, nah dengerin yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Karena yang didengar oleh ibu yang hamil atau ada orang yang berbicara di sekitarnya, maka direkam oleh bayi tersebut. Karena itu ketika istri sedang hamil, Bang Bila, Neng Vivi, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak dengerin murotal, banyak-banyak baca salawat, banyak-banyak dengerin bacaan sholawat, karena sudah mendengar indera daripada anak kita yang sudah 7 bulan tersebut. Bahkan ketika orang sakaratul maut, matanya udah nggak bisa melihat, mulutnya nggak bisa bicara, tangannya nggak bisa megang, kakinya nggak bisa berjalan, tapi telinganya masih mendengar. Karena itu ditalkin, dibimbing oleh anaknya kalimat La ilaha illallah. Inilah prestasi terbesar seorang anak dari dunia untuk akhirat. Karena Nabi telah bersabda, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang di akhir hayatnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Bahkan guru kita menyampaikan, ketika orang dikubur masuk ke dalam kubur, ulama kita mengajarkan, menyampaikan bahwa indera pendengaran, indera telinga itu masih mendengar. Artinya apa? Orang sudah dikuburin,
itu masih diazankan dan dikomat, dan akan itu banyak-banyak kita baca sholawat, banyak-banyak kita membaca kalimat la ilaha illallah. Ya Bu, kalau tangan saya jatuh bilang hei, bisa? Rasim kagak nyanyi, suaminya nggak pulang-pulang. Kalau tangan saya jatuh, yang pertama, yang kedua, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Adanya gini, bisa. Oke, latihan yang pertama. Kalau tangan saya jatuh, kurang kompak, sudah siap. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3, Nah, kita mulai ya. Hiburan buat mama. Kasihan mama, kasur dapur, sumur dapur, kasur. Tugasnya mama, rasain jadi mama. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah andainya banyak yang benar. Kalau jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang jalan di surga di grup ngaji yuk. Di mana? Di Bovivi. Ngapain 7 bulanan? Ya OTW nanti. Betul? Di jalan yang ke surga, jangankan nggak diundang aja belum tentu datang. Nah, coba jalan yang ke neraka pakai duit nggak? Mahal nggak? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Ya, bahasa Allah cepet tuh bahasa Allah. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepat matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal andainya banyak yang suka. Benar. Ciu pakai duit, kopi miring, duit, Ciu pakai duit arak balik, duit intisari, duit, sabu, anggur merah, duit, paket bakar-bakaran, kok tahu? Bisa sendiri dan ngasih tahu. Iya benar. Biar kena tuh. Kalau nanti ada ibu-ibu pondok jagung masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT pondok jagung masuk neraka, Bahaya. bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.